Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Maslihatul Mahfia, NIM 232000185 dari kelas PKMIG. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Bani Abbasiyah, yaitu latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah yaitu nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyum belum dikenal pada masa-masa sebelum tahun 132 Hijriah. Yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hashimiyin atau Bani Hashim. Namun pada dasarnya keduanya adalah golongan yang satu. Selanjutnya yaitu adanya kecenderungan untuk mengangkat kelebihan kedekatan nasab ini bermula dari menonjolnya nasab kekeluargaan yang mendominasi sistem kekhalifahan dinasti Umayyah. Melihat realita tersebut secara tidak langsung menyebabkan semua sistem yang tidak sepenuhnya berdasar kepada nilai keislaman semata. Umat Islam di masa Umayyah tidak semua menyetujui dominasi keluarga khalifah yang memonopoli tampuk kekhalifahan daulah Islamiyah. Namun, hal itu tidak serta-merta bisa diubah dengan mudah lantaran kekuasaan Bani Umayyah seakan memperkuat sistem pewarisan tahta tersebut. Termasuklah dari golongan yang kurang sependapat dengan sistem dinasti tersebut adalah Bani Abbas. Mereka melihat jika Bani Umayyah menonjolkan keluarga mereka sebagai penguasa. Sementara secara nasab, Bani Umayyah bukanlah klan yang paling mulia derajat nasabnya di antara klan-klan yang memeluk Islam. Bahkan ketika ingin menilai derajat keluarga dari klan Al-Abbas masih lebih dekat dengan Nabi dan lebih pantas mewarisi khalifahan. Sisi lain yang mendorong Bani Abbas untuk mengambil alih tampuk kekhalifahan dari tangan Bani Umayyah adalah Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Sementara pengambil alihan Bani Umayyah belum sepenuhnya disepakati umat Islam. Hal itu semakin bertambah setelah melihat realita kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Beberapa khalifah yang seharusnya menjadi pengayom umat malah terkesan hidup bermewah-mewahan dan kurang menjalankan ajaran Islam secara baik dari segi ibadah dan perilaku. Upaya Bani Abbas untuk meraih tampuk kekhalifahan memiliki proses-proses tahapan pencapaian. Bermula dari gerakan bawah tanah yang dilakukan, kemudian beranjak menggalang dukungan dari akhirnya berhasil menjadi dinasti kedua khalifah daulah Islamiyah. Tempat yang menjadi tolakan pertama gerakan Bani Abbasiyah adalah pada sebuah daerah terpencil bernama Humaimah. Tempat ini adalah daerah yang ditempati oleh Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang mengikuti kepada pemerintahan Bani Umayyah. Seorang zuhud dan ahli ibadah yang tidak terlalu mementingkan kepentingan pribadinya. Dari perangai Ali ini, Bani Umayyah tidak membayangkan akan terbentuknya satu gerakan untuk menggulingkan kekhalifahan di tangan mereka, sehingga tidak terlalu diperhatikan oleh pihak khalifah. Perkirakan Bani Umayyah memang benar akan seorang Ali bin Abdullah, namun mereka luput dari generasi yang akan datang, yaitu Muhammad bin Ali. Putra Ali bin Abdullah ini ternyata memiliki kecerdasan dan bertalenta tinggi. Dialah yang kemudian mencetuskan gerakan untuk merongrong kekhalifahan Bani Umayyah dan mengusung klan keluarga Bani Hashim. Pada itu muncullah sebuah strategi gerakan hasil rancangan Muhammad bin Ali, yaitu yang berisikan 3 poin rencana. Yang pertama yaitu menyebarkan ajakan untuk memperjuangkan pemimpin yang berasal dari keluarga Muhammad, sehingga dari sini pihak pendukung Ali pun bisa lebih baik merespon dan menerima ajakan tersebut. Kemudian ajakan itu tidak menentukan nama seorang tertentu, sehingga misi perjuangan ini merata untuk semuanya dan tidak tertumpu kepada seorang tokoh tertentu. Yang kedua,
yaitu hendaklah Bani Hashim tidak melakukan pemberontakan menggulingkan kepemimpinan khalifah sebelum persiapan betul-betul matang. Sebagai langkah awal, cukup membetulkan ketidaksenangan umat terhadap kekhalifahan Bani Umayyah dengan mengungkap kekurangan dan cacat mereka. Yang ketiga yaitu pemusatan gerakan pada 3 tempat, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah sebagai tempat mengatur dan memanage ide dan pemikiran untuk mendirikan kekuasaan Abbasiyah, dan kemudian Kufah yang berada di tengah keduanya dijadikan sebagai titik penghubung dan pusat penyebaran strategi. Sedangkan tempat melakukan pergolakan adalah Khurasan, karena tempat ini jauh dari pengamatan pemerintahan pusat Umayyah di Damaskus. Selain itu, terjadi pemecahan antara suku atau kabilah di Khurasan yang dimanfaatkan oleh para propagandis untuk menyebarkan ide pemikiran baru di sana. Humaimah adalah tempat yang tenang. Bermukim di kota kecil itu, keluarga Bani Hashim baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Kufah adalah wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib, yang selalu bergejolak dan ditindas oleh Bani Umayyah, sehingga mudah untuk dipengaruhi agar memberontak terhadap Umayyah. Sedangkan Khurasan mempunyai warga yang pemberani, kuat fisiknya, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan berhati-hati terhadap kepercayaan yang menyimpang. Mereka meyakini prinsip kebenaran Tuhan yang suci, sebagaimana oleh para peneliti modern dinamakan The Triflex. Penduduk Khurasan juga dianggap sebagai wilayah yang masih bersih dari warna-warna tersendiri, yang dipengaruhi oleh kefanatikan kepada tokoh tertentu. Bukan wilayah yang ditempati kaum Syiah yang mendukung Ali, juga bukan golongan pengikut Bani Umayyah yang memperjuangkan pembelasan terhadap Utsman bin Affan. Di sanalah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapatkan dukungan. Muhammad bin Ali mengatur strategi di Humaimah dengan mengirim misionari dan mengangkat para pemimpin untuk selanjutnya ditugaskan mengawasi penyebaran misi di Kufah dan perkembangan yang terjadi di Khurasan. Mereka menjalankan misinya dengan sangat rahasia. Salah satu caranya adalah mereka berdakwah sambil berdagang mengunjungi tempat-tempat yang jauh. Peran itu disebut sebagai peran misi rahasia atau periode gerakan rahasia yang berlangsung pada tahun 100 sampai 127 Hijriah. Sementara di Kufah yang merupakan tempat bertemunya antara para pembesar Humaimah dan kegiatan Khurasan tersebut terus diadakan penyebaran misi Bani Hashim. Di Khurasan, cabang Abbasiyah berhasil mengajak kerjasama ketua-ketua Khurasan yang diketahui memiliki kecondongan kepada keluarga Nabi dan kebencian atas kebijakan-kebijakan Bani Umayyah. Agen-agen Abbasiyah melancarkan seruan pembelaan terhadap Ali untuk peruntukan kekuasaan Umayyah dan sekaligus menciptakan era baru yang penuh kedamaian dan keadilan. Selama waktu itu, pemimpin agen Abbasiyah yakni Abu Muslim berhasil memperluas jaringan gerakan rahasia dan mengorganisir kekuatan militer pendukung di Khurasan. Jargon-jargon yang paling getol disuarakan untuk mendapat dukungan adalah seputar persamaan kedudukan antara bangsa Arab dan Arab, keutamaan kerabat Nabi dan hak mereka dalam kepemimpinan. Sebagai mereka juga menyuarakan kesalahan-kesalahan penguasa Bani Umayyah dan menggambarkan mereka sebagai penguasa duniawi saja yang tidak memperhatikan Islam, ruh dan falsafahnya. Oleh karena itu, logis kalau Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan daulah Bani Umayyah. Kemudian propaganda selanjutnya dilakukan secara terang-terangan dimulai pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi. Ketika Abu Muslim Al-Khuraisani diutus oleh pemimpin Humaimah untuk memimpin gerakan pasukan perjuangan dari kalangan Khurasan untuk melawan dan meruntuhkan kekuasaan Umayyah. Para pengikut Abu Muslim bergabung dengan pengikut Abbasiyah. Mereka merupakan gabungan dari sekumpulan orang yang menerima misi baru tersebut. Gerakan ini menghimpun keturunan Ali
Ali Alawiyin, pemimpinnya yaitu Abu Salamah, yaitu keturunan Abbasiyah. Pemimpinnya adalah Ibrahim Al-Iman dan dari keturunan bangsa Persia. Pemimpinnya Abu Muslim Al-Khurasani. Gabungan kekuatan ini berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah yang dipimpin oleh seorang tentara cerdik yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Sekitar tahun 747 Masehi, Abbasiyah telah siap bergerak. Khorasan merupakan sebuah ajang agitasi politik dan menjadi harapan eskatologis kedatangan Al-Mahdi di akhir zaman, dan berawalnya sebuah era baru yang penuh keadilan menjadi harapan mereka. Abu Muslim menampilkan bendera hitam sebagai simbol perjuangannya untuk menggalang masyarakat yang dirugikan lantaran kehilangan status dan beban pajak yang tidak adil. Sekitar 3.000 pasukan tempur bersatu untuk tujuan tersebut. Mereka mengalahkan rival mereka di Khorasan, memperbanyak penduduknya dari kalangan masyarakat Yaman yang tinggal di Iran Barat, menghancurkan kekuatan Marwan di Irak, dan akhirnya benar-benar mengambil alih kekuasaan khilafah. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Abbasiyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad di Bushehr, wilayah Bani Suyayf, ketika melarikan diri hingga ke Mesir. Dengan demikian, maka berdirilah Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya Abu Abbas As-Saffah yang berpusat untuk pertama kali di Kufah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mageti Novitasari dari kelas PGMIG dengan nomor induk mahasiswa 203200192. Saya dari kelompok 6 dengan topik pembahasan yaitu masa Bani Abbasiyah. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berkuasa selama lebih dari 5 abad menggantikan Bani Umayyah yang berkuasa selama 92 tahun. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah di tangan Bani Abbasiyah. Selama berkuasa, Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaan. Pada masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan pengetahuan kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam bagi kaum muslimin yang telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah tersebut yang mengalami kejayaan, tentunya ada faktor yang mengakibatkan terjadinya kemajuan dan kejayaan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu ada 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal yang muncul dari dalam diri sendiri atau bisa dikatakan dari dalam umat Islam itu sendiri. Faktor internal yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang dimaksud dengan konsistensi dan juga istiqomah
umat Islam kepada ajaran Islam, yaitu tidak berubah-ubah dalam menuntut suatu ilmu ajaran Islam dan juga bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga mempelajari ilmu tentang agama Islam. Faktor internal yang kedua yang muncul dari umat Islam yaitu ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Maksud dari faktor internal ajaran Islam dapat mendorong umat Islam untuk maju yaitu dikarenakan Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Tanpa ilmu, keimanan seseorang umat akan kering karena agama dan ilmu mesti saling melengkapi. Di sisi lain, ilmu dan agama dapat berjalan beriringan tanpa perlu dipertentangkan. Internal yang ketiga yaitu Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang dimaksud Islam sebagai rahmat seluruh alam yaitu dikarenakan Islam hadir di tengah kehidupan masyarakat umat Islam yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Faktor internal yang keempat yang muncul dari dalam diri umat Islam atau manusia yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Yang dimaksud dari keseimbangan duniawi dan juga ukhrawi yaitu umat Islam berusaha untuk menyeimbangkan ilmunya antara dunia dan juga akhirat. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar yang menyebabkan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Faktor eksternal tersebut yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Terjadinya asimilasi tersebut merupakan berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru. Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasanah pengetahuan yang baru. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Eksternal yang kedua yaitu pluralistik dalam pemerintahan dan juga politik. Kejemukan dalam pemerintahan dan politik untuk mengkokohkan dinastinya sehingga dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang kearab-araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara yaitu pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Salah satunya Khalid bin Barmak yang diangkat menjadi salah satu menteri Al-Mansur sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru. Faktor eksternal yang ketiga yaitu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan juga politik. Menciptakan stabilitas ekonomi dan juga politik yang dilakukan oleh salah satu tokoh yang bernama Harun al-Rashid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan juga pendidikan seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rashid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan intelektual serta kebudayaan. Faktor eksternal yang keempat yaitu gerakan penerjemahan. Maksud dari gerakan penerjemahan yaitu gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Faktor eksternal yang kelima yaitu berdirinya perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan dan lembaga penelitian. Bahkan di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi Khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana dan terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama, dan para pujangga.
Nah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang sebab-sebab keruntuhan dinasti Abbasiyah. Sebab-sebab keruntuhan dinasti Abbasiyah itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor internal dulu. Faktor internal yang pertama, konflik internal keagamaan antara Sunni, Syiah, dan aliran sesat lain. Yang kedua, krisis ekonomi. Yang ketiga, munculnya pemberontakan-pemberontakan di wilayah kekuasaan. Yang keempat, hilangnya sifat patriotisme masyarakat bermalas-malas. Nah, yang pertama kita akan bahas konflik internal keagamaan antara Sunni, Syiah, dan aliran sesat lain. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Maoisme. Gerakan ini dikenal dengan gerakan Zindik yang menyebabkan menurut para khalifah dan orang-orang yang beriman harus diberantas sehingga menyebabkan konflik di antara keduanya. Mulai polemik tentang ajaran hingga berlanjut kepada konflik bersenjata yang menumpah darah dari kedua belah pihak. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak ajaran Syiah yang dipandang gulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Dalam aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak sebatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah saja, tetapi juga antar aliran dalam Islam. Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. Nah, itu tadi penjelasan tentang konflik internal keagamaan. Selanjutnya, krisis ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Jadi waktu kemunduran di bidang ekonomi juga adanya kemunduran di bidang politik. Nah, pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya, yang benar-benar kaya ya. Nah, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh dari Al-Kharaj, semacam pajak hasil bumi. Setelah khalifah memasuki periode kemunduran, pendapat negara menurun. Nah, menurunnya itu sangat drastis ya. Sementara pengeluaran meningkat besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diberi dengan pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti, sedangkan pengeluaran membengkak. Seperti disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah, jenis-jenis pengeluaran makin beragam, dan para pejabat sering melakukan korupsi. Nah, setelah itu munculnya pemberontakan-pemberontakan di wilayah kekuasaan. Hancurnya Bani Abbasiyah itu diawali dari beberapa titik perkembangan. Perebutan kekuasaan dalam istana, terutama pada Khalifah ke-10 dan seterusnya. Nah, pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintahan termasuk pada masa pemerintahan Abbasiyah. Gambaran terjadinya pemberontakan masa Abbasiyah dapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu seperti perilaku amoral dari khalifah dan pembesar istana, terus ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayan pemerintah, sistem peralihan kekuasaan monarki, nah seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang hilangnya sifat patriotisme masyarakat bermalas-malas. Daulah Abbasiyah dan dunia Islam saat itu benar-benar kehilangan sosok pemimpin ya, yang soleh dan adil, sehingga tak seorang pun yang teraniaya tanpa diketahui oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mendapat perlindungan hukum yang sesuai. Nah,
Selanjutnya, apa saja yang saya jelaskan tadi adalah faktor internal. Di samping itu, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Nah, kita akan membahas faktor eksternal. Yang pertama ada perang salib yang berlangsung dalam beberapa gelombang yang menelan banyak korban serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam tentunya. Nah, perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Namun, di antara komunitas-komunitas Kristen Timur hanya Armenia dan Maronit Lebanon yang tertarik dengan perang salib yang melibatkan diri dalam tentara salib itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu wilayah yang terlalu luas. Wilayah yang sangat luas mempengaruhi masyarakat dalam bidang politik tentunya. Syariah tidak pernah diterapkan dalam hubungan antara menteri dan pejabat tinggi satu sama lain dan kepada khalifah pada saat itu. Imbalan jabatan amat besar, tetapi kesempatan menikmati di masa tua sangat kecil. Akibatnya setiap orang akan berusaha mencari keuntungan sendiri dan merugikan yang lain pada saat itu. Lalu mungkin makin sulit bagi khalifah untuk memperoleh orang-orang yang akan ditunjuk sebagai gubernur provinsi yang bisa dipercaya untuk mengirim ke Baghdad surplus pajak. Jadi saat itu terlalu luas wilayah, jadi untuk politik itu tidak terlalu terkoordinir gitu ya. Selanjutnya, berdirinya Turki Utsmani. Nah, sejak abad ke-9 kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya merebut kekuasaan tersebut. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, di tengah mereka khalifah bagaikan boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah yang sesuai dengan politik mereka. Nah, seperti itu sebab-sebab keruntuhan dinasti pada masa dinasti Abbasiyah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.